Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv, pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Awalnya ibu-ibu ada yang kaget ya, jadi agak berantakan ya. Biasa ibu bapak, awal memang agak berantakan. Nanti lama-lama hancur ya. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini, bapak-bapak juga sudah hadir di sini. Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang pasangan yang egois. Mungkin di antara ibu-ibu dan bapak-bapak di sini punya pasangan yang egois, yang nyebelin, yang mau menang sendiri ada? Mungkin Bu yang mau bercerita? Ya silakan Bu. Ini Mas Abdel mau Ya. cerita nih Mas sekalian. Ya. Ini suami saya sering pulang malam, nggak jelas bagaimana itu apa kerjanya gitu. Pas pulang jadi saya tuh males tuh yang layaninnya tuh. Habis dianya gitu sih, gimana ya Mas solusinya itu ya? Gitu. Iya baik, terima kasih Ibu. Ya, memang kadang-kadang ada orang laki-laki yang pulangnya itu nggak mau ditanya mau pulang jam berapa gitu. Giliran sudah sampai rumah pun nggak mau cerita. Mah kadang-kadang memang dia merasa ini gue sedang bekerja, ya udah loh taunya pokoknya gue kasih uang setiap bulan. Kadang-kadang ada keegoisan seperti itu mah. Nah, gimana sebenarnya kita menghadapi pasangan-pasangan yang memang egois itu mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu pasangan yang egois. Manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup tanpa orang lain. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Di antaranya dalam berkeluarga. Ada suami, ada istri. Mereka tidak bisa dicerai pisahkan. Suami wajib mengerti istri, istri wajib mengerti suami. Itulah dalam Al-Quran dikatakan orang menikah itu jawaz pasangan. Sementara yang namanya adat, sifat manusia beda-beda. Ada yang ramah, senyum mulu. Ada yang gampang ngambek. Ada yang cembetut mulu. Ada yang senyum mulu. Ada yang manyun aja. Ada yang biasa. Seandainya kita punya pasangan yang egois. Egois itu merasa dirinya saya paling benar. Orang yang egois setiap saat dan kesempatan dia mengharapkan orang lain tunduk dengan dirinya. Apa yang diinginkan dituruti oleh orang lain. Orang yang egois merasa pendapat dia yang paling benar, orang lain salah. Orang yang egois merasa saya adalah orang yang paling hebat, sementara orang di bawah standar kata dia. Bagaimana caranya kita menghadapi orang yang egois? Harus dengan penuh kesabaran. Jangan Anda diamkan kalau pasangan Anda egois. Tapi ketika lagi enak kelihatannya, lagi nggak marah, Anda bercanda. Atau cari orang yang ketiga yang berwibawa buat pasangan Anda untuk menyatakan bahwa keegoisannya itu adalah sangat menyebalkan bagi pasangannya. Boleh jadi kalau sebentar egoisnya nggak masalah. Lah kalau seumur-umur egois, pegel. Emang enak. Bisa-bisa kapalan hati kita ngadepin orang yang egois. Sekarang, keegoisan itu memang dibutuhkan dalam hidup. Misalnya, biar maju, ego itu harus tumbuh, harus timbul, dipupuk sama kita. Tapi yang Anda jangan lupa juga, keegoisan ini cikal bakal bagi seorang manusia serakah, rakus, sombong. Cikal bakalnya egois. Orang yang serakah, punya harta kekayaan banyak, nggak mau bersedekah, nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau membantu orang lain. Dia pikir saya yang capek kok, ngapain ngasih orang. Orang yang egois punya resep kue hanya ibu-ibu, kadang-kadang songong. Ya Allah ibu enak banget donat di rumah ibu kemarin. Bikin apa beli? Bikin. Bagi dong resepnya. Oh rahasia perusahaan. Dia songong, dia egois. Padahal resep yang dia miliki dari orang lain. Rasul mengatakan, yang namanya ilmu berikan kepada orang lain walaupun hanya sedikit. Walaupun satu ayat bagi kepada orang lain. Tandanya tidak egois.
Kalau orang yang egois, punya ilmu, merasa gue hebat, orang lain nggak dibagi. Ini orang egois, temennya setan. Orang yang egois juga kalau punya kekayaan, punya harta, tidak mau berbagi dengan orang lain. Dikekepin sendiri. Dan ini pun temannya setan. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi orang yang egois? Bagaimana mengatasi perasaan egois biar kita tidak punya perasaan egois? Karena egois sangat dibenci oleh orang lain termasuk pasangan kita. Satu, sadar. Tidak ada manusia yang sempurna. Al-insan malumat awanisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Boleh jadi sekarang saya benar, suatu saat saya salah. Yang kedua, hargai orang lain. Karena dalam Islam, harga menghargai itu merupakan kewajiban. Jangan merasa saya paling hebat. Orang lain pasti punya kelebihan dibandingkan dengan apa yang saya miliki. Jadi kalau kita menghargai orang lain, keegoisan rontok sedikit demi sedikit. Kemudian apalagi? Bersyukur dengan nikmat Allah. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di mana nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak akan terhitung. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kau menghitung nikmatku, la tusuha, nggak bakalan kehitung. Orang yang egois adalah orang yang sombong. Tekan perasaan sombong. Apa sih yang disombongkan? Maafkan kesalahan orang lain. Allah saja innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi mengurangi rasa sombong, rasa egois. Maafkan kesalahan orang. Hargai orang lain. Bersyukur dengan nikmat Allah. Ini diantara trik bagaimana mengatasi perasaan egois. Jadi kalau kita punya pasangan yang egois, hadapi dengan sabar. Jangan dengan berkeluh kesah. Karena akan semakin menjadi-jadi. Tapi tetap kita pasangannya wajib menasehati bahwa keegoisan akan membuat orang tadi menjadi terpuruk dan dibenci oleh orang sekeliling. Nauzubillah min dzalik. Iya. Baik pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini untuk bertanya. Kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya. Sekarang saya akan absen dulu majelis taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama, Majelis Taklim An-Nur. Ya masih agak kaget, saya ulangi ya. Majelis Taklim An-Nur. Iya, mungkin karena ini usianya masih muda-muda jadi... Iya, sekali lagi saya mau tes apakah suaranya besar. Majelis Taklim An-Nur. Assalamualaikum. Nah, makasih. Ya, lama-lama marah. Dari daerah mana, Pak? Dari daerah mana? Kota Depok. Semuanya dari Depok ya. Nah, ada berapa orang, Pok? 20. Iya, terima kasih semuanya tampak masih cerah ceria. Udah makan? Udahlah, suaranya udah kencang masa belum ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Huda Kepulauan Seribu. Waalaikumsalam. Ibu-ibu dari Pulau Seribu ada berapa orang? 40. Berarti yang 960 masih di pulau. Iya, baru 40 ke sini ya. Terima kasih. Naik apa sih Bu kalau dari Kepulauan Seribu, Bu? Naik kapal laut. Oh iya. Semuanya apa? Satu kapal apa? Dua kapal apa? Tiga kapal? Enggak oleng? Ini kan gemuk-gemuk ya. Iya, oke. Baik, yang berikutnya adalah Majelis Taklim Baitur Rahman. Iya. Ini Majelis Taklim Baitur Rahman dari mana? Biar kompak saya ulang ya Bu ya. Iya, Majelis Taklim Baitur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari daerah mana Bu? Pasar Minggu. Iya, Pejaten. Timur. Poltangan. Iya. Bunda Kandung. Iya, benar. Yang dekat masjid. Depan jalanan. Iyalah, masa mau di depan sungai. Ya, terima kasih ya Bu. Anak-anak Bunda Kandung hadir di sini. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Tema kita di pagi hari ini adalah pasangan egois. Langsung saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak lebih dahulu. Ibu-ibu lebih banyak, kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang dikit. Silakan duluan. Gak usah ditiup, itu bukan kopi. Langsung berdiri aja Pak, langsung berdiri. Ya, iya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai belibet kita, ya. Waalaikumsalam. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Suherman. Pak Suherman. Ya, ada mau ditanya Pak Suherman? Ya. Ya. Ada Mama. Ya. Saya mau nanya, istri saya apa suami? Istri dong. Istri. Iya. Dia bingung istri apa suami? Pasti istri, ya. Apabila suami sering mengalah pada istri, apa istri saya itu namanya? Maimunah. Nggak tahu namanya siapa. Namanya apa? Egois. Egois, Pak. Egois, iya, Pak. Ini Pak Herman. Kalau istri sering marahin suami apa egois, siapa tahu suaminya nyebelin. Iya. Kalau emang suaminya nyebelin nggak perlu dimarahin, nasehatin, ngomong baik-baik gitu. Jadi yang namanya egois itu mangkreng, ngotot, merasa gue bener sendiri. Harusnya dalam berpasangan ada masalah dimusyawarahkan, jangan ngeyel, ngono. Halo Pak Herman. Mungkin Pak Herman maksudnya begini, Mah. Dia sebagai suami itu selalu ngalah karena Bininya ngomel mulu. Ngomel mulu. Apakah itu artinya Pak Herman suami yang tidak tegas atau istrinya memang yang egois? Pak Herman artinya tidak memposisikan diri sebagai suami. Suami yang baik, kalau istri yang ngomel, ngomong. Diem, gue laki lo nih. Iya. Begitu. Iya. Jangan diem ya diomelin. Itu namanya sosis. Suami sieun istri. Iya. Boleh nggak, Mah, kita ngebentak istri? Karena istri marah-marah mulu akhirnya diam lo. Boleh. Boleh. Dalam surat An-Nisa 34, kalau istri itu nusuz, ngelawan mulu sama suami, ngomel mulu, suami punya 3 kewajiban. 1, nasehatin. 2, pisah ranjang. 3, pukul. Tapi bukan menyakiti, tapi mendidik. Pelan-pelan. Kalau perlu pakai pipi. Pak. Jadi kalau ada istri suka ngomel, kita boleh mukul tapi pelan-pelan. Tapi kalau ada suami yang selingkuh, bisa begitu ya. Bapak Herman suka berani ngomong tegas ke istri atau suka ngalah? Pakai ininya. Banyak ngalah, Bu Mama. Oh, memang ya. Rupanya istrinya ini ngeyel. Iya. Jadi Anda punya kewajiban. Tapi kalau bilang gini, emang udah bakat bini gue tukang ngomel, yarin aja dah daripada berantem. Bagus juga kagak ngape-ngape. Iya. Tinggalin aja tuh bini lagi ngomel, jadi nggak pegel. Kalau bini ngomel ada diem aja juga, sebagai laki-laki normal pegel juga. Makanya kalau bilang ini tinggal aja jalan ke Oh masjid. iya. Oh, pantesan Pak Herman suka ke tukang pijit. Karena dia habis diomelin pegel. Jadi setiap habis ke tukang pijit, oh pasti habis diomelin sama istrinya. Karena pegel badannya, ya. Baik, yang berikutnya ada yang ingin bertanya, Bu? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rika dari Majelis Taklim Salsabila Duren 3. Oh, Ibu Rika. Iya, silakan Ibu Ini Rika. mah saya mau Rika, tanya Rika, ya. bagaimana kalau suami yang egois, kalau dia berhubungan gitu mah dia sudah merasa puas sendiri gitu, sedangkan istrinya belum puas. Artinya suaminya kadang ngerti hadis Ibu Rika. Nabi mengatakan laki-laki cepat terangsang cepat selesai. Perempuan lama terangsang lama selesai. Wahai kaum laki-laki, puaskan istrimu baru engkau puaskan diri. Suaminya kagak ngerti hadis tuh. Oh gitu. Assalamualaikum Suami warahmatullahi Ibu Rika wabarakatuh. begitu ya? Iya. Suruh telepon saya ya. Kadang-kadang. Jangan-jangan Pak Herman begitu makanya suami istri. Iya. Tapi boleh nggak, Ma, istri kan kayaknya agak tabu atau songong gitu ngomong. Tar dulu mas, biar ini. Suami istri milik bersama. Iya. Maka kebahagiaan harus diraih bersama-sama. Suaminya egois kalau begitu mah. Asal kenyang sendiri bini nggak dipikirin. Salah Del, nggak bisa. Berikan pelayanan yang baik buat istri Abis Anda. udah NKO mah naik ke otak kalau gitu tuh. Wah gitu. Iya, makanya perlahan-lahan jangan NKO dulu. Iya, begitu. Rika. Rika. Apakah suaminya Roma? Oh, enggak. Oke, baik, yang berikutnya Bu, ada lagi yang ingin bertanya? Boleh dari sebelah kanan atau dari 1000 boleh naik Bu? Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Al-Huda Pulau Seribu. Iya. Ya. Siapa Bu namanya Bu? Ibu Paridah, Oh Ibu Paridah. Ya silakan Bu Paridah. saya ingin bertanya ya Ma. Ya. Ada sebuah keluarga tetangga saya, tapi saya tidak tahu yang mana apakah suaminya, apakah istri yang egois. Nah. Tetapi si bapaknya ini, Ya. kalau dia bekerja, dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kata siapa? So tahu nih. Kata tetangga saya. Oh tetangganya. Kata istrinya. Istrinya tetangga. Iya, sehingga dia mencari nafkah masing-masingan. Oh masing-masingan. Ya. Masing-masingan si istri. cari Rasanya nafkah. dalam tata bahasa nggak ada masing-masing. Iya. Dia ditambah-tambahin aja mah emang. Bahasa pulau itu. Pulau ya masing-masingan. Ya. Baik baik laki maupun perempuanannya. Ya. Iya. Ya. Tetapi sang istrinya ini mau berangkat ibadah haji. Ya. Jadi bagaimana itu hukumnya? Ya Iya. kadang ngapain duit dia berangkat dah dia abang dipikirin. Ini mikirin orang mulu Iya. ya. Orang Bu Farida, kalau orang sudah mampu berangkat itu emang kewajiban. Bininya punya duit berangkat, lakinya punya duit berangkat. Bini punya duit, lakinya berangkatin kagak ngapain-ngapain duit bininya. Emang kenapa? Tetapi kan istrinya yang berangkat. Kalau suaminya kan nggak dibawa tuh. Lah kan duitnya punya bininya. Iya. Tapi kalau dia nggak izin sama suaminya apa gimana itu? Masa hukumnya? naik haji kagak izin nggak mungkin. Saya yakin pasti izin, cuman Bu Farida aja sotoy tadi dah. Kan waktu mama tanya, Bu Farida kata siapa? Kata tetangga. Ini dia tukang ngerumpi nih, gue yakin nih. Jangan sok tahu sama urusan rumah tangga orang, rumah tangga kita urusin. Iya. Lu mau ngatur rumah tangga orang, siapa tahu udah pamitan. Iya. Suka-suka pada begitu. Iya. Kagak boleh. Begitu Ibu Farida. Perwakilan. Perwakilan mah, Soalnya teman saya ini. Iya, iya oh, di belakangnya di situ ya. Jadi kalau misalnya suami nggak pasti apakah istrinya ada duit tidak masalah, asal dua-duanya rela sama rela. Begitu Bu, Iya. tidak masalah. Gitu ya. Ibu ya. Ibu Farida. Makasih. Makasih sama-sama. Asal jangan masing-masingan. Iya, masing-masingan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau istri bekerja, suami bekerja, istri namanya punya masing-masingan. Masing-masingan punya duit, istri punya tabungan, dia sendirian yang berangkat haji dulu, nggak Boleh. apa-apa, boleh. Ya. Iya, tapi harus ada izin dari suaminya. Ya, ngomong sama suaminya. Oke, baik kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Vyosin Des. Kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Iya, kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang belum bertanya dan bapak-bapak juga. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mama Dede, nama saya Joni. Saya ingin bertanya Mama Dede, saya mempunyai seorang istri yang sifatnya agak keras kepala. Kalau dia salah, saya beritahu dia agak ngeyel mah. Sedangkan kalau saya yang salah, habis saya dimaki-maki. Bagaimana ya Mak kalau mengatasi istri seperti ini Mama Dede? Sebelumnya terima kasih Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joni abis dimaki-maki sama istrinya. Berarti Joni nasibnya sial. Iya. Punya bini yang sangat egois. Kalau bininya salah, dia ngeyel. Iya. Joni yang salah diomelin abis-abisan. Jangan jadi istri seperti ini. Karena istri yang seperti ini oleh Allah dikatakan perempuan yang nusuz, tempatnya neraka jahanam. Hargai suami kita, walau bagaimanapun kondisi suami kita, dia pemimpin dalam rumah tangga kita. Jadi Joni sebagai suami Anda punya kewajiban, nasihati istri Anda, banyak sholat malam, doakan. Biar hatinya dilunakkan oleh Allah. Karena hanya Allah yang muqallibal qulub, membolak-balik hati manusia. Iya. Nah, apa aja sih Ma yang bisa dikategorikan sebagai istri yang nusyus gitu Ma? Istri yang nusyus itu istri yang melawan sama suami. Misalnya, diajakin pindah rumah ke rumah suami, dia bilang enggak rumahnya jelek. Misalnya, suami sudah memberikan nafkah lahir cukup sesuai kemampuan suami, istrinya ngomel kurang melulu. Misalnya suaminya sudah memberikan perhatian baik, kasih sayang,
perlindungan. Istrinya masih juga main mata dengan lakinya tetangga. Ini pun istri yang nusuz. Nabi dengan tegas mengatakan perempuan tadi tempatnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Iya, oke. Baik, sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada Ibu. Ada yang mau bertanya, Bu? Iya, silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohani dari Rohani. Mereka kembar emang mulutnya Iya, sama. bisa begitu ya, Rohana, Rohani. Duren 3. Duren 3, iya. Saya nanya tentang sholat ya, Ya, Mas. Iya, Bu Rohani. Rohani. Saya kan kaki saya sakit. Iya. Kalau sholat baring Baring duduk, apa? Sembari. Iya. Baring, ya ini ada lagi, baring, ya. Katanya sholat itu Betokal, wajib. betokal. Iya. Sholat itu wajib ya. Iya. Kita Allah kan memberatkan al ibadah ya. Iya, ya. Yang baring berbaring, Iya. baring duduk Baring gitu duduk, ya. iya. Saya sakit kakinya, sholatnya baring duduk. Baring duduk. Tapi dikerjakan yang 5 waktu dan yang sunnah. Nah, pertanyaannya, Porani. Pertanyaannya itu nilainya bagaimana kakinya sakit? Kalau kita sehat walafiat, maka sholat wajib berdiri. Kalau kita nggak sanggup berdiri boleh duduk, tetap nilainya 100. Asal benar-benar kita tidak sanggup diri. Masalahnya jalan sampai sini bisa, masa sholat pakai duduk, pahalanya gocap. Karena separoh. Benar nggak Del? Iya. Kalau kita Jalan-jalan nggak ada. sanggup duduk, maka berbaring. Cuman dengan kedipan mata. Kedipan mata nggak bisa, pakai hati nggak bisa disolatin. Jadi harus sesuai kemampuan, jangan bohong-bohongan. Kalau benar kaki Anda ngebet nggak bisa diri, Anda tetap duduk, tetap nilainya cepet. Mah, bukan nggak bisa diri, duduk ditekuk nggak bisa gitu. Dia pasti Kalau mau ditekuknya. ruku nggak bisa ditutup, nggak bisa ditekuk. Gitu. Jadi duduknya di kursi begini kalau nggak bisa ditekuk. Anda bisa ruku seperti ini, sujud lebih rendah. Begitu Iya, Bu Rohani. begitu baring. Bukan ronjol gini. Iya. Nerojol. Ya Iya, nggak pakai iya. bahasa ampun Iya. dah. Udah baring, udah baring. nerojol, udah asup. Iya. Sebetulnya yang kita pakai di Antep bahasa apa deh? Iya makanya nih. Udah baring duduk, Udah asup. asup masing-masingan aja lah pokoknya lah. Terserah lah kita bahas aja udahlah, ya. Begitu. Ya sekian. Ya terima kasih. Ya ada. Rohani. Rohana. Rohano. Rohano ada, Rohanu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. No. Mana? Ini ya, udah berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saharani Mama. Ya. Dari Majelis ya, Tak- ya, dari Majelis Taklim Al-Hikmah Iya. Depok. Iya. Saya mau bertanya Mama. Ya. Ya. Bagaimana kalau pasangan itu mah dua-duanya egois? Bagaimana masalahnya Mam? Menyelesaikan masalahnya? Kalau dua-duanya egois, saya yakin nggak akan ada titik temu. Iya, benar. Dua-duanya marahan. Iya. Karena kalau satu egois, satu lemah lembut, akan ada titik temu. Kalau dua-duanya egois, bentrok seumur umur. Iya. Namanya orang Ciamis bilang awet, rajet. Capek dua-duanya. Tapi- Bisa kurus kering. Herannya kenapa dia bisa menikah kalau dua-duanya egois? Baru ketahuan sekarang gitu Kak. Oh, sebelum menikah baik. Baik, iya. Habis menikah emang begitu deh. Iya. Kalau sebelum menikah, aduh, yang sayang. Iya. Setahun menikah, yang pala lupeang. Iya. 40 tahun menikah, gendut. Tuh, Iya. emang begitu. Jadi harusnya sampai kapanpun seperti Rasul. Ya Humairah, begitu. Jadi keegoisan disingkirkan demi cintaku padamu. Harusnya begitu, Ibu Saharani. Iya. Terima Iya. kasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waktu pacaran memang mesra-mesraan banget. Begitu udah menikah apalagi usia pernikahan udah sebapak-bapak begini nih. Ya. Waktu pacaran ketemu baju yang terbaik. Iya. Dandan yang paling manis. Iya. Pakai wangi minyak yang paling wangi. Begitu menikah, celana Hawaii sama kaos oblong, deblok. Capek deh punya Capek, laki ya. begitu. Bininya juga pegel ngeliat, akhirnya dipijit bareng Pak Herman ya. Oke, saya mau bertanya di sampingnya Pak Herman, boleh mic-nya diberikan? Ya, dengan itu yang pegang ya. Pak siapa namanya? Pak Agus. Pak Agus, istrinya ada? Tidak ada. Tidak, enggak, masih ada atau Oh, enggak? masih ada. Masih ada, ya. Iya. Pak Agus lahir bulan September apa bulan Juli? Bulan September. Ya, Pak Agus. Bisa tahu, Mama? Iya. Tahu, Pak, ditebak dari kedipan matanya. iya. Pak Agus ini singkatan anak gajah usia setahun. Ya Pak Agus, udah berapa lama menikah sama istri? Ya. Sama istri ya? Iyalah, masa sama suami ya. Sama istri udah berapa lama? 26 hampir. 26 tahun? Iya. Kapan terakhir ngomong sayang sama istri? Tiap hari ngomong sayang. Wih. Begitu seharusnya suami yang baik. Iya. Tiap saat, yang
Yang. Iya. Tadi pagi juga ngomong sayang. Soalnya bininya namanya Yayang. Iya. Oh, pantesan. Iya. Oke, ini Pak Agus bisa jadi contoh nih ya, 26 tahun. Yang terus. Yang terus. Ya, kalau istrinya manggil Pak Agus? Gus. Manggilnya Papa. Papa. Ya, Papa aja. Iya. Papa. Iya. Papa itu juga lihat duduknya juga masih dilepit begitu ya. Iya. Oke Pak, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Sekarang giliran majelis salim yang belum di absen, masih ada 2 majelis salim yang belum di absen. Tadi cemberut aja pantesan ya. Ternyata belum di absen ya. Majelis salim Salsabila. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana? Dari Duren 3. Kesini tadi naik apa? Naik mobil. Baring duduk ya? Ya. Naik mobilnya baring duduk aja ya. Ibu Rohani ya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Al-Hikmah. Waalaikumsalam. Nah ini putih-putih melati dari daerah mana? Oh Depok. Kenceng memang kalau orang Depok suaranya. Ada berapa orang Pok? 31. Warnanya merah, ada yang di pinggir, ada yang di tengah. Iya. Baru Bu ininya kerudungannya? Kok warnanya udah bulek? Iya. Putihnya putih kagok udah warnanya ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai pasangan yang egois. Masih ada yang mau bertanya Bu? Masih ya, tapi sebentar sabar saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email dari Nova Edelweiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya baru menikah 6 bulan lalu. Saya menikah muda, usia kami pun beda 12 tahun. Waduh. Menurut saya dia egois, bahkan sejak kami pacaran. Kami sering putus nyambung. Saya nggak suka kalau dia ada masalah dengan orang lain atau soal kerjaan. Dia di rumah pasti marah-marah juga. Oh, saya nggak suka kalau ada masalah dengan orang lain atau dengan kerjaan, di rumah dia pasti marah-marah juga. Jadi saya ikut kena marah. Bagaimana Mas saya harusnya? Artinya pasangan Anda sangat salah. Permasalahan di luar jangan dibawa pulang. Permasalahan kerjaan di kantor jangan dibawa pulang. Jadi harus bisa memilah dan memilih, ini urusan kerjaan, ini urusan di luar, ini urusan rumah tangga. Kalau mau bawa ke rumah bukan marah-marah, tapi diskusikan dengan pasangan Anda, musyawarahkan, siapa tahu pasangan Anda bisa memberikan solusi dengan masalah yang Anda hadapi di luar. Itu yang paling benar. Iya, harusnya ada masalah di kantor justru di rumah bisa diredakan. Didiskusikan. Iya. Reda gitu kan. Ya. Bisa jadi peredam. lebih jernih nanti balik ke kantornya. Iya. Begitu ya. Novel Edelweiss. Tapi apa yang harus Novel lakukan sekarang karena suaminya udah seperti itu? Ngomong sama suaminya, ada masalah apa sih sebetulnya? Hayo bicara terus terang. Terus bininya berikan nasihat kepada suaminya. Itu suami akan tahu, oh ternyata benar istri saya tidak salah pilih. Dia memberikan solusi dengan masalah yang saya hadapi. Begitu seharusnya. Jangan malahan istri dimarahin suami kalau punya masalah. Kita bantu meringankan beban suami. Contoh, ketika Rasulullah SAW di Gua Hira itu dapat firman Allah, wahyu. Ya. Nabi ketakutan, yang datang Jibril memeluk dia 3 kali. Nabi ketakutan, lari pulang tunggang langgang. Selimuti aku takut. Siti Hadijah bilang, tenang suamiku, engkau dalam pelukanku. Tenang suamiku, engkau dalam dekapanku. Tenang suamiku, engkau dalam perlindunganku. Jadi itulah kewajiban seorang istri, meringankan beban suami, biar suami tenang dan tentram dengan masalah yang mereka hadapi. Begitu Nabi dan istrinya mencontohkan kepada kita. Iya, oke, baik. Yang berikutnya sekarang langsung saya berikan. Bapak-bapak ada mau bertanya lagi, Pak? Silakan kalau ada mau. Silakan Bapak, ngacung. Mana tadi yang mau tanya? Iya. Nggak ada? Ya. Tuh, itu ya tuh yang ujung ngaca nyanyi. Bapak mau nanya silakan diri, Silakan Pak, berdiri boleh, Ya, nanti mic-nya silakan dikasih. berdiri. Ya. Sudah Ya, bunyi sudah bunyi. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Mama. Ini Namanya? saya dengan Imam Ya. dari Majelis Taklim An-Nur Depok. Ya, silakan Pak Imam. Kalau suami istri biasanya untuk mendidik anak itu biasanya kalau anak
itu lebih dekat ke ibu atau bapaknya. Tapi kalau yang biasanya lebih dekat ke ibu, pada saat memberikan kasih sayang mungkin ibu akan lebih. Tapi ketika si anak mungkin agak sedikit nakal, biasanya diinikan ke suami, ke bapaknya gitu. Iya. Nah, jadi seakan-akan bapak itu Bagian marah-marahin aja. marah-marahin atau Iya. buat penakut, nah gitu. Iya. Nah itu kira-kira sebenarnya bagus atau tidak seperti itu, Ma? Iya. Dan kira-kira apa yang Iya. harus ini kan dari Ya, si Pak suami? Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang namanya anak milik berdua, milik ibu, milik ayah. Benar Anda mengatakan, karena Rasul bilang, ibu itu madrasatul ula, pendidik pertama buat anak-anak kita. Sama orang tua diajak ngomong, bagaimana melangkah, bagaimana bersikap, bagaimana tata krama, sopan santun. Kemudian giliran anak berbuat salah, ayah tuh anaknya berbuat salah. Di situ ayah tampil. Harus ada orang yang ditakuti oleh anak, biar anak rada ngeper, Pak Imam. Kalau semua terlalu los, nggak ada yang ditakutin oleh anak, sulit mengendalikan anak. Jadi harus kayak layangan. Kedet Tarik, ulur. ulur. Ya. Diulurnya sama bapaknya gitu kan. Ya. Jadi dikendalikan bahwa ini tidak boleh. Jadi itu tidak masalah. Asal jangan berlebihan. Iya. Tapi bukannya malah menimbulkan kesan bahwa nanti si anak itu akan mempunyai perasaan Takut. dendam atau sama apa dengan si bapak. Sementara yang Tidak. sayang ibu. Asal cara daripada ayah memberikan nasihat kepada anak. Bukan marah-marah. Tapi dirangkul, dinasihati. Tuh, mama benar. Kamu nggak boleh begini. Jadi jangan dengan cara pelukan dan kasih sayang. Iya. Bukan diomelin. Begitu. Iya. Triknya dong. Iya. Iya, Ma. Ada yang bilang juga kalau anak perempuan itu dekatnya sama bapaknya. Kalau anak laki-laki itu dekat sama ibunya. Itu hanya untuk sebagian orang, Del. Iya. Tidak untuk semua anak. Tidak. Iya, gitu ya. Kembali kepada keluarga tadi. Oke, ya baik. Yang masih ingin bertanya, dipersiapkan aja pertanyaannya. Sebentar ya Bu ya, kita harus pisah dulu sebentar dan kembali di sini tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Oke, masih ada waktu untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Saya lihat tadi udah ada yang megang mic, boleh? Ya, boleh berdiri, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ibu Latifah dari Masjid Talim Salsabila Duren 3. Iya. Ini mah mau tanya, saya kan warungan. Warung, Oh. buka warung. Iya. Terus udah lama orang ngutang sama saya wajib nagih apa enggak mah? Anda tagih. Catatannya ada nggak? Ada. Tunjukin. Nih. Iya. Kalau dia nggak mau bayar juga, biarin aja. Oh, Berdoa gitu. sama Allah, biar saya punya rezeki lebih banyak daripada yang diutang sama dia. Oh iya, Iya. makasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Latifah, warungnya jualan apa? Pakai ini? Sembako. Oke, ya. Iya. Nanti saya ke sana, saya ambil catat aja ya Bu ya. Oh boleh. Ya. Kagak dibayar maksud dia. Oh gitu. Boleh aja. Kirain mau bayarin. Enggak, mau dicatat doang saya ya. Oke, masih ada Bu yang pojok silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sugiyarti dari Majelis Taklim Baitur Rahman. Ya. Saya mau bertanya, Ma. Ya. Batas waktu tidak bertanya sama teman atau suami Maksimal 3 hari. 3 hari. Tapi saya sudah nggak ada rasa apa-apa gitu, Ma. Tapi malas ngomong gitu, Ma. Gimana Sama siapa? tuh? Sama siapa? Ya sama orang atau Oh. sama suami gitu. Jadi Artinya Anda termasuk golongan orang yang sombong. Allah Itu ya, Pak. berfirman, Oh, ya. "Padhulu abwaba jahannama khalidina fiha." Pala bisa masfal mutakabbirin. Masuklah kamu semua neraka jahanam dan engkau kekalamnya selama-lamanya seburuk-buruk tempat kembali orang takabur. Allah Iya. saja Ghafurur Rahim. Apa yang sebenarnya kita? Emang kita nggak bisa ngomong pakai ogah ngomong. Salah itu kesombongan dan Iya. itu gitu ya, keegoisan. Ma. Dosa ya, Ma. Sangat. Terima kasih, Ma. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi kalau alasannya gini mah, gue mah bukan gak mau ngomong, gue udah gak marah. Cuman kalau ngomong nanti takutnya berantem lagi. Itu berarti munafik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Fa'fu waspahu. Maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kamu.
Artinya belum memaafkan, belum sampai waspahu. Bukan itu orang Islam. Tapi sudah memaafkan, lapangkan dada kita. Karena kita pun manusia, suatu saat pasti menyukai orang lain. Biar kalau saya, orang lain memaafkan saya. Iya. Udah diajak ngomong sih, diajak ngomong dia buang muka. Sekarang kalau ngomong mukanya rata. Punya muka cuman atu. Abdel lihat surat Luqman ayat 18. Iya. Wala tusair haddaka linnas wala tamsipil ardi maroha. Jangan kamu berpaling muka dengan orang lain karena merasa sombong. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Apa yang disombongin deh? Punya muka satu-satunya dibuang-buang. Besok hari Minggu kondangan bawa apel loh. Gitu Bu Sugiyarti ya. Muka jangan dibuang-buang. Cuman gitu. atu. Iya gitu ya. Ngomong aja baring duduk gak apa-apa ya Bu Rani ya. Iya oke. Ada lagi yang mau bertanya nih? Bapak. Abdel tuh di sono dari tadi ngacung. Oh iya maaf nggak kelihatan. Silakan. Langsung diri. Silakan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapuroh dari Masjid Taklim Al Huda, Pulau Seribu. Iya. Saya mau nanya mah. Iya, sok. Ada seorang teman atau tetangga yang rajin ibadah dan beramal, tapi dia tidak mau bermajlis taklim gitu. Iya. Bu, ikut ngaji sama kita tiap pagi juga udah ngaji ke majlis taklim. Nggak apa-apa, yang penting dia ibadah rajin, ngaji di buku, mungkin dia ngaji tempat lain daripada ada ngaji ngomongin orang mulu. Si anu lakinya ngaji pada comel. Boleh jadi teman Anda ini, tetangga Anda ini, saya mah ngajinya di acara Mamah Dedeh wae, gitu kan. Nggak usah di sini pada ngomongin orang, tidak masalah. Bahkan Anda yang curiga begitu lebih jahat daripada dia yang tidak ngaji. Begitu Bu. Kita mah suka pada so tahu sih jadi orang. Dia mah kagak pernah ngaji ya, mendingan kita. Yang ngaji juga belum tentu bener. Makanya yang penting bagaimana pengamalan agama kita. Begitu Bu. Begitu Bu ya. Jangan curigaan aja masing-masingan ya. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Bapak, udah ya silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anas AR dari Anur, Iya. Depok. Silakan AR. Pak AR. ART naon? Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Di mana-mana masjid jamaahnya selalu lebih banyak perempuan. Ya. Waktu bulan suci Ramadan. Ya. Tetapi setelah memasuki bulan Syawal, kosong ibu-ibunya. Bapak-bapaknya? Bapak-bapaknya masih tak banyak. Oh masih banyak ya. Pertanyaan Pak AR. Pertanyaannya, bagaimana solusinya Mama? Ya. Mama Dede. Maksud Bapak dalam sholat fardu apa dalam pengajian? Pardu, sholat pardu. Kata Nabi, laki-laki balik berakal sembahyang di masjid, perempuan lebih baik sembahyang di rumah. Tapi kalian para suami jangan melarang kalau istri kalian mau sembahyang di masjid. Kagak ngape-ngape sekarang kerjaan Bapak Anas AR gusrah-gusrah. Noh laki-laki biar penuhin masjid. Itu kerjaan Anda. Mak mama nggak wajib Pak. Alasannya apa Mama? Alasan apa? Ibu-ibu tidak diharuskan ke masjid. Karena kata Nabi perempuan lebih baik sembahyang di rumah. Tapi kalau ada yang pengen di masjid, disilahkan. Begitu. Bapak-bapak, berapa banyak CRW Anda? Gusrah-gusrah, sama Pak. Tadi siapa dia? Agus Pak Herman. Ya. Ajakin Pak Ya, Agus. Pak AR. AR. Demikian. Terima kasih Mama. Ya. Iya, Bapak Jadi ini memang. perempuan tidak wajib di masjid sholatnya. Begitu. Tapi lebih baik di rumah. Cuman kalau perempuan mau sholat di masjid, jangan dilarang. Iya. Begitu. Pak AR, Anas AR. Mungkin waktu mudanya suka deklamasi, mah. Ya. Demikianlah. Ya. Ya. Baik, sekarang waktu Dia kita. rupanya orator kali dia. Iya, Pak AR. Oke, sekarang waktu kita untuk mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita. Pasangan egois. Pemirsa, kalau seandainya kebetulan kita punya pasangan yang egois, dihadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengertian. Jangan orang yang egois dihadapi dengan ego kita, karena api dihadapkan dengan bensin akan semakin terbakar. Tapi dengan penuh kesabaran, sabar nggak ada ujungnya. Kalau perlu Anda cari orang yang ketiga, menasihati pasangan Anda agar dia tidak egois.
Jangan merasa saya punya banyak kelebihan daripada orang. Itu menimbulkan keegoisan. Dan Anda jangan lupa bahwa kita pasti tidak ada yang sempurna. Manusia punya kekurangan dan kelebihan. Itu pun akan mengendalikan rasa egois kita. Hadapi dengan kesabaran, dengan penuh doa. Insya Allah suatu saat pasangan yang egois akan berubah sikap menjadi datar. Sehingga kita menghadapinya pun akan enjoy saja. Iya. Baik, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat diri kita masing-masing. Dan terima kasih juga sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak dihitung sebagai ibadah dan diganjar pahala yang besar-besar. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini. Tentunya tetap di Hati-Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.